Selamat sore. Sekarang sore ini kita ngobrol-ngobrol Ngobrol dengan santai. Neng Manda. Ya Neng, apa kabar Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuliah Gimana, Masih? lancar? Masih alhamdulillah lancar. semester berapa? Mau semester 4 mau ke semester 5. Oh, jurusan gizi ya? Ya, ahli gizi. Ahli gizi. Oke, jadi Neng Kebetulan Manda sharingnya ini, mau sharing gitu ya. Kali ini kita sharing mengenai gizi Gizi. yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ya. kami di outdoor khususnya naik Outdoor, gunung. Jadi So- gitu Neng, kita ngobrol aja ya, Ya. sharing ya. Sharing santai aja lah, ngobrol santai. Kali teman-teman di rumah belum ada yang Tahu lah gitu. apa saja sih makanan yang harus disiapkan untuk kegiatan-kegiatan outdoor khususnya naik gunung. Gitu. Jadi gimana Menurut Manda lah. Manda gimana apa jenis makanan apa aja yang harus dibawa pada saat berkegiatan di outdoor Pendakian gunung. atau naik gunung? Naik gunung. Untuk setahu Manda ya, untuk pendakian gunung ini kita yang harus membawa makanan kayak makanan instan lagi ya, kayak roti gandum mungkin, sosis, nugget ayam, dan juga sarden tuna mungkin ya. Kebanyakan pendaki suka membawa makanan instan yang Instan ya. gampang buat dimasak Ya. gitu. Yang penting terpenuhi aja ya. Ya, terpenuhi nutrisi karbohidrat yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kan ada yang suka bawa roti atau yang tadi disebutkan gitu, kadang-kadang kan ada yang lebih ke tradisional mungkin ya, makanannya jadi kayak bawa beras dan sebagainya gitu. Mungkin makanan tersebut mengganti atau misalnya harus pokok jadi pokok gitu. Bisa diganti jadi umbi-umbian, mungkin ada kentang juga bisa, kayak kacang-kacangan, kayak kacang tanah mungkin, kacang kedelai bisa Itu untuk pengganti nasi buat ya. pengganti nasi. Oke. Cuman Kalau untuk ini kita kan sering bawa ini namanya sarden ya. ya, Sarden asin, kadang-kadang asin ya. Ikan asin. Kalau kita di kalau pendakian itu tidak luput dari ikan asin Iya, ya kalau pasti kita ya. ya. Asli, selalu bawa lah. Selalu Iya. bawa karena emang bukan identik mungkin ya. bukan karena mampunya itu, cuman kita itu nggak bisa makan kalau nggak ada ikan asin. Iya. Kayak Udah jadi ciri khas kita gitu. udah kayak habit Pasti aja harus gitu. bawa ikan asin. Sebetulnya ikan asin tidak jadi masalah ya buat makan itu apa aja. Mungkin kita harus mempunyai nutrisi yang lebih cukup kali ya. Kayak sosis dan nugget kan Ada apa aja nilai itu? gizinya itu lebih ini tinggi dan asupan nutrisinya itu lebih banyak gitu ke tubuh kita. Oh, pantes aja. Kadang kalau makan ikan asin ngantuk wae. Ya itu mungkin efeknya mungkin ya, soalnya kan tubuh kita tuh perlu banget nutrisi yang banyak, karbohidratnya yang banyak, proteinnya, vitamin dan mineralnya pun harus seimbang lah gitu. Misal kita makan nasi, jangan cuma nasi sama ikan asin doang harus ada yang lain gitu. Ya harus ada temennya, jangan cuma itu aja. Jadi kan ke dalam nutrisinya nggak ada gizinya gitu. Bukan nggak ada gizinya sih, mungkin lebih ke tidak ada vitaminnya gitu. ya benar juga sih gitu. Tidak Waktu kekuatan. ketika naik gunung, ketika misalnya kita perjalanan udah lama nih gitu, udah lama trek sampai berapa pos gitu. Kadang-kadang kita merasakan udah lapar lagi gitu ketika udah makan tuh. Ya, nah mengenai itu berarti makan itu durasinya kalau kita bukan memakai ya, kita beraktivitasnya lebih tinggi gitu, ngeluarin stamina itu berapa jam kira-kira dari makan? Misalnya dari roti lah atau apa gitu yang Kadang kalau kita kan cepat dicernanya jadi energi. misalkan pagi Sarapan jam 6 misalkan, pagi-pagi jam 9 udah lapar lagi. Gitu. Mungkin bisa diganti snack mungkin ya. Snack. Ya kayak Bisa sih, bisa. biskuit, coklat kan buat penambah berat badan, stamina juga buat tubuh. Tapi Apalagi yang diperlukan untuk
ketika misalnya istirahat tapi harus masak itu kan lama, butuh lama gitu. iya. Kalau masak, bongkar barang-barang, paling roti bisa nggak gitu untuk Roti, mengganjal lah gitu. ya satunya roti. Roti juga bisa mengganjal saat perut lapar. Mungkin beberapa potong roti ya 2 sampai 3 mungkin ya untuk menambah energi dan stamina juga ke kitanya, tidak mudah lapar gitu. Iya. Tapi jangan roti doang, harus ada selai kacangnya. Jadi harus seimbang. Harus Jadi seimbang. kan roti itu kan karbohidrat ya. Iya. Ada kandungan karbohidrat. Kacang protein ya kalau. Protein. Jadi harus seimbang lah gitu. Jangan roti doang. Atau rotinya roti keju. Ya bisa roti gandum, roti tawar juga bisa. Makanya kadang-kadang jarang bawa roti ya. Jarang bawa roti. Kan sering bawa itu aja. Beras paling ya, beras. Ya mungkin lebih Asin, ke itu ya. apa. Kalau sarden Ya sarden boleh. tapi itu salah sekarang kesini kita sering juga bawa nugget ya. Ya bawa Nugget, nugget. gitu. satunya. Karena memang enak gitu ya, dimakannya enak juga makannya gitu. enak gitu. Pasti. Terus lagi ya dari pengalaman ke pengalaman makan, kalau kita makanannya nggak seimbang dengan apa yang kita aktivitas yang kita lakukan, itu memang harus seimbang. Ya harus seimbang lah gitu. Jangan itu. Tapi kalau minuman yang manis gitu untuk pengganti coklat atau apa gitu, bisa nggak gitu? Bisa susu mungkin ya. Susu. Ya tapi susu juga jangan terlalu sering mungkin ya diminumnya, soalnya kan ada pemanis juga. Kok ada Tapi kalau untuk mendaki gunung lebih mineral kali ya, air putih, diharuskan air putih ya. Kalau air putih 1 liter sampai 2 liter. Harus pokoknya harus untuk ada air masukan putih. ke tubuh kita. Iya. Masukan ke tubuh Wajib kita. air putih itu harus. Mineral berarti ya. Iya. Kurangin minum air manis mungkin ya kalau mendaki Kayak gunung. gini ya yang Harus dikurangi karena gulanya pun banyak. bukannya kalau misalkan kita sedang beraktivitas ekstra ya, apakah memang kita membutuhkan gula gitu? Iya, seharusnya emang kita membutuhkan gula, cuman biasakanlah untuk kurangi gulanya gitu. Jangan Paling- terlalu banyak. Ada takarannya nggak harus misalnya sehari atau gimana gitu? Ada nggak? Yang saya tahu takaran gulanya itu palingan 1 sendok atau setengah sendok. Jangan terlalu banyak gitu. Itu normal untuk Normal. kegiatan normal Iya, juga ya. normal, itu normal 1 sampai setengah sendok. Tidak terlalu inilah untuk Iya. ini. Karena kan ya ngaruh juga gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika ada yang bilang gitu, nggak tahu sugesti atau apa gitu, Pak Kabid, kita ngemot gula merah aja gitu biar jadi Ya. tenaga. Karena berarti gula itu pengaruhnya besar juga gitu kan. Terhadap tenaga lah Kadang gitu. kadang gini, kalau untuk para pendaki yang identik biasanya yang suka sering di tas Kecil, kecilnya itu bawa madu, madu, permen, sama apa lagi selain dari koyo ya. kayak buat pegal. Nah, madu sama permen dan coklat misalkan. Kita sering bawa coki-coki juga. Oh, Nah, iya. itu gimana? Madu, coklat boleh. Cuman jangan terlalu sering. Madu juga bagus buat stamina ya. Diminum, dicampur lah pakai air gitu, bisa juga. Madu, coklat, Silver Queen mungkin. Ya, Super Queen biasa kita bawa Joki coki-coki. ya, buat penguat mungkin Iya, ya. penguat. Karena jarang ya kalian bergerak jarang ya. Kalau Silver Joki Queen Joki mungkin ya yang Budgetnya kecil gitu. sama coklat yang pakai sendok itu di rambut. ya mungkin bisa. Asli serius itu. Kaki. Oke, terus lagi yang sering kita alamin pada saat di itu kering apa kita sering ngantuk itu karena apa ya? Kekurangan Cairan. cairan. Cairan ya. Kadang kan ketika musim kemarau naik gunung itu bibir tuh wah Kering. capek. Ya, Karena itu suhu kan. ya pasti meningkat. harus memperbanyak minum air putih terutama ya. Kalau mendaki gunung itu harus minum air putih, kurangi dulu minum yang manis-manis. Oh, jadi memang air putih itu ya air mineral ya. Iya. Air mineral sangat vital untuk kebutuhan manusia ya. Iya, Apalagi pasti. kebutuhan
umumnya kebutuhan sehari-hari memang air mineral itu cukup vital banget, apalagi kalau misalkan kita berkegiatan di Ya, betul. pendakian seperti itu. Kan ada yang bilang air itu sumber yang pertama gitu. Yang pertama Iya, ya. Yang pertama. harus minum air putih ketika kita sudah lemas misalkan, itu harus minum Ya, banyak, betul. yang banyak gitu biar yang sakit tidak biasanya pertama Ya. minum, Ya, nggak langsung betul. makan gitu, minum. Harus minum. Gitu. Kurang Yang ya. capek pasti minum gitu kan. Karena yang survive juga ya, Iya. survival itu yang pertama kali dicari itu sumber Sumber air air. daripada Sumber air, makan ya, air itu, betul. karena ya pengganti makanan nomor satunya Iya. air Ada yang dulu. bilang kalau Betul. misalnya kita nemu air kita nggak makan, ya tapi air ada gitu, stok air ada, itu bisa bertahan sampai 3 hari atau 4 hari. iya betul. Hanya air saja gitu Iya, kan. Berarti karena kan kita butuh banget Iya, cairan, iya, cairan di dalam tubuh harus terpenuhi dulu. Kalau misalkan buah-buahan Buah-buahan itu makanan yang awet ya, mungkin. hmm, Buah-buahan bisa buah apa aja, yang penting tidak bawa buah semangka mungkin ya, karena keberatan juga. ya. Contohnya kayak apel, mungkin jeruk, stroberi, pisang, mungkin ya pisang bagus banget buat. apakah jenis buahnya yang mengandung kadar air yang banyak, apakah memang bebas Tidak, saja sebuah bebas buah itu aja. Buah bagus apa ya? aja, yang penting buah. Oke, jadi kalau buah itu semua jenis buah itu bagus. Bagus ya, bagus untuk tubuh. Kalau misalkan ya tergantung kitanya aja, kalau kitanya mampu membawa semangka ya silakan. silakan ya, kalau mampu bawa aja. Nah, Ya, kalau banyak tidak, juga yang bawa. Ya banyak yang bawa semangka, melon ya. ya tidak ukurannya apa-apa besar. kalau bisa bawanya gitu kan, berat juga mungkin. Yang saya tahu kayak buah apel kayak gitu kan kecil, Simpel lah, ya simpel simpel ya. lah, intinya bisa dibawa kemana-mana Karena gitu. semangka juga memang budgetnya juga lebih. Kalau anggur Berarti- kayak gitu itu tinggi. Iya. Berarti sangat luar biasa ketika orang yang bawa semangka ke Bawa puncak, semangka, ya. naik gunung gitu ada yang Iya. bawa semangka. Itu niat banget gitu kan. Iya, Kayaknya bukan untuk masalah protein atau dari buah tersebut gitu. Kadang itu kita itu pengen yang simpel, Simple. tapi memenuhi Kebutuhan kita ya. kebutuhan yang- proteinnya, iya. ya 4 sehat 5 sempurnanya Iya. terpenuhi gitu. Tapi bebannya pengen ini gitu. Ringan lah. Ringan gitu. Ya Yang bisa pasti rekomendasi apel atau apa. iya apel. Mungkin yang murah pisang kali ya, yang pisang, banyak pisang. di Di kita ya. daerah-daerah kita. Pisang ya banyak di pisang. Kalau tidak buah apel atau buah pir, mungkin buah strawberry bisa Tapi pisang. kalau misalnya kan itu nggak terlalu wajib mungkin ya untuk dibawa ke saat pendakian gitu. Iya. Makanan disebutnya makanan ringan atau snack ya, ketika roti atau dan semacam ya sejenis. buah-buahan sejenis itu ya. Kalau buah lebih ke snack mungkin ya. Snack ya gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak bawa gitu kan, penggantinya apa gitu? Apakah bisa dari minuman rasa Ya. jeruk misalnya gitu, atau Sari-sari. sari-sarinya boleh nggak gitu kan? Oh, untuk lebih bagus mana lah gitu secara ininya protein dan gizinya. oh mungkin bisa sari-sari asli. buah kali ya. Sari-sari Kita buah. bisa bawa dari rumah, Hmm. di jus dulu, Oh, di jus ambil dulu. dulu sarinya, masukin ke botol juga bisa. Oh, iya, Karena boleh. itu juga bagus banget buat kebutuhan. Kalau memang tidak bisa membawa membawa buahnya, ya gitu bisa kan. juga. Bisa di jus atau Karena kan kita ngambil cairannya dari situ, seratnya juga dari situ. Ya kami mah pengennya nggak bawa apa-apa, tapi seger wae Seger, gitu. sehat gitu ya. Sehari dua hari itu tetap sehat gitu. Oh, Jadi iya. bawa istilahnya asin jeung Oh, itu juga beras kuat, juga ya kuat. gitu kan. Oh. Kalau misalkan memang ada gitu suplemen makanan, satu butir obat misalkan bisa kekuatannya bisa Seminggu 1 hari gitu ya. 2 hari itu pengen banget. Yang luar tidak biasa. diharuskan untuk minum suplemen kali ya, harus yang bergizi gitu Tetap makanan-makanannya. kita harus bawa. Berarti untuk pengaruhnya besar ya di segi makanan untuk tubuh kita. Sangat-sangat besar. ya. Karena kita membutuhkan sekali cairan, karbohidrat, protein, zat besi juga mungkin ya buat kekuatan tubuh kita sendiri gitu. Apalagi mendaki gunung harus banyak makanan makanannya. yang kita serap di dalam tubuh gitu. Jangan sampai kita pulang dari bawah kelelahan terus. Dari atas. Ya dari atas, oh iya maaf, dari atas ya. Pulang dari atas ke Ke bawah. bawah tak betul. Kelelahan. Kelelahan tidak boleh seperti Lulus. itu. Seorang mental gorengnya tuh. Jadi tetap harus makan ya, karena kalau udah makan itu suhu tubuh akan hangat ya. Iya, harus perbanyak makan.
Berarti harus bisa ngatur juga Pak Kabid ya. Soalnya ketika naik gunung kita bawa makanan banyak nih. Nah, kadang-kadang nggak diperlukan gitu ya. Kadang kesalahan kita itu gitu, kita bawa banyak makanan dengan beban yang berat gitu kan. Naik ke atas, makanan ke bawah lagi ke bawah. Padahal jenisnya hanya satu, misalnya karbohidrat semua gitu kan. Beras, roti kan karbohidrat. Ya tuh, itu gitu kan. Itu kembali lagi ke kita manajemen perjalanan juga ya, harus bisa gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan ingin mendaki, harus perlengkapan bisa, ya. untuk logistiknya harus bisa mengatur makanannya untuk berapa hari, karbohidratnya. Manajemen logistik, manajemen perjalanan itu harus diatur. Iya, harus diatur. Perlu banget gitu kan. Ya, harus detail gitu. Karena sering kita alami juga, kita bawa logistik banyak nih, Kadang-kadang ya ke atas, Iya. ke bawah lagi gitu, turun ke bawah Sebenarnya masih itu ada makanan. beban ya, beban buat Iya, itu beban juga untuk kita gitu. Makanya tips juga untuk teman-teman ya yang mau mendaki lah gitu ya. mendaki harus dipersiapkan dari bawah. Misalkan makannya mau berapa hari, apa aja yang harus dimakan, jam berapa, ya agar pada saat turun ke bawah pas gitu makanannya, tersisanya nggak cukup, nggak terlalu banyak lah gitu kan. Kalau kita kan banyak beras itu bisa nyampe seliter lagi. Terus lagi makanan yang lainnya kayak tempe gak kemakan kan, selain dari mubazir itu sayang banget. Betul. Gitu. Bawa bahan makanannya mungkin kita yang perlukan saja mungkin ya, jangan udah gitu. banyak-banyak mungkin yang misalkan kita di sana 3 hari, nah mungkin kita bisa prepare ini bawa berasnya berapa liter, jangan 3 liter gitu, nanti kan kebuang juga, sayang juga. Terus bawa itu bahan lebih enak udah dipisahin di tempatnya, buat ini beras, ini buat buah mungkin ya. Untuk makan siang misalnya karbohidratnya beras terus lauk pauknya proteinnya misalnya bisa asin, sarden gitu, nugget kan gitu kan. Ya, bisa juga. Untuk buah-buahannya atau apalah gitu bisa dipisah. Jadi kalau gitu kan enak mungkinnya kita masaknya enak, tidak biar di mana-mana gitu. Terus kan bingung juga mau masak apa, terus kebanyakan, terus nanti bawanya ke atas berat, harus sesuai dengan kebutuhan kita saja seharusnya. Gitu. Tergantung sama orangnya juga sih. Kadang teman-teman kami itu kebanyakan nafsu. Misalkan wah biarin aja bawa banyak daripada nanti kehabisan gitu. Orang berpikirnya gitu. Seperti itu ya. Iya, pasti. Ya mungkin berpikirnya sedia payung sebelum hujan lah gitu ya. Harus ada spare, persiapan lebih ini lagi. Tapi kalau misalnya melakukan pendakian gunung gitu selama 3 hari misal contoh gitu, kita hanya membawa bahan karbohidrat gitu kan, beras seperti roti, semuanya karbohidrat gitu, nggak jadi masalah untuk tubuh gitu. Sebenarnya kalau kebanyakan karbohidrat tidak seimbang dong. Tidak seimbang ya. Kalau misalkan kalau misalkan mau bawa beras aja. Kalau mau bawa roti aja. Jadi jangan semua karbo. Jangan didouble. Jadi nanti kebutuhannya tidak ada dong. Tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya. Terutama harus ada lemaknya di dalam tubuh. Berarti ya tetap harus bisa ke bawah semua ya dalam segi makanan tersebut gitu. Roti kan karbo, paling sedikit lah gitu, misalnya beras 1 liter, rotinya 1 3 potong atau 5 potong mungkin ya. Kalau misalkan untuk pagi hari ya, pagi hari itu cocoknya apa ya, untuk misalkan kita sebelum naik nih mendaki, makanan apa dulu, apakah memang nasi atau apa pas pada saat nasi kalau pagi biasanya pagi. Gitu ya. Kalau pagi yang cepat dicerna untuk jadi energi lah. Bubur ayam mungkin ya. Bubur ayam juga bisa, nasi juga bisa, karena kan sama-sama karbohidrat juga gitu. Tapi jarang ya di base. Soalnya kan kita pendakian itu ketika ke puncak kadang-kadang subuh jam 6 atau jam 5. Kadang-kadang kita masak nasi, kadang makan roti. Karena ribet masak nasi, kita paling minum aja biasanya, minum berangkat aja. Tapi diharuskan harus ada karbohidratnya gitu. Mungkin ya, harus ada makanan dalam tubuhnya, tidak. Jadi jangan menyepelekan. Iya, jangan menyepelekan makan
nasi ya. Kalau gak nasi uduk biasanya di base camp itu nasi uduk, nasi masak. Soalnya roti nggak bakal cukup kita makan. Iya betul. Iya pasti. Cukup itu kekuatannya hanya beberapa ya. Hanya beberapa jam lah gitu. Iya, mungkin. Apakah karena kebiasaan gitu ya? Mungkin ya, soalnya kan kita harus banget makan nasi kan harus ada karbonya yang banyak yang gitu. banyak. Mungkin untuk roti itu buat pengganti saja Pengganti mungkin saja, ya. Ketika misalkan nasinya habis nih, berasnya habis nih. Nah, ada roti buat pengganjal, buat perut aja ya Jadi gitu. nggak harus jadi makanan pokok. Iya, berarti. tidak harus. Itu pengganti saja mungkin ya kalau roti Tapi gitu. kembali lagi ke budaya di Indonesia ya. Iya. Memang nasi itu udah kita habit kita dari dulu, memang dari kecil bahkan kecil. kita sudah diberi nasi. Iya. Makanya kalau orang Sunda nih, kalau makan nasi itu belum dinamakan makan. Iya, Betul nggak? betul. Iya, Walaupun betul. Roti sekali. habis Roti habis berapa ini? biji Kalau lah tidak gitu. makan nasi Iya, belum belum afdol makan mungkin gitu, ya. belum Makanya makan. kita itu orang khususnya orang Sunda ya, kalau gak makan nasi itu nggak afdol. Udah habitnya dari dulu. Makan nasinya di porsi mungkin ya, jangan brok gitu. Jadi kekuatannya, Efeknya juga bahaya juga. efeknya juga pasti bahaya. Jadi harus kita tahu Seimbang lah. porsinya itu berapa, harus seimbang. Kadang gini, gitu. kalau misalkan kita udah makan nasi ya sambal misalkan ngaliwat. Iya biasa. Ya, Sesudah makan itu sok lapar lagi. lengut teh. Oh, Ngantuk. Ngantuk. antum. Nah, itu teh efek dari apa ya? Efek porsi makan. Oh, kebanyakan. Iya, Kebanyakan. porsi makan. Iya. Mudah ngantuk, mudah lelah juga bisa. Berarti salah juga ya terlalu Harus- banyak makan. Iya. Iya. Iya, Porsinya itu harus sering banget tuh. Nah, harus seimbang. hmm. Jadi makan snack itu Iya. selingan ngemil-ngemil biasa itu harus seimbang sama makan nasi. Misalkan udah makan nasi tapi masih tetap lapar, kita bisa mengganjal dengan apapun itu Iya. kayak biskuit misalkan ya, atau kayak buah-buahan juga. Jadi Harus tongbok di karena sanggup. Harus seimbang, Benar harus juga. seimbang gizinya. gitu. Biskuit itu coba deh. Kita sering mendaki gunung tapi gak kepikiran bawa biskuit ya. Mhm. Biskuit paling apa? Paling bukan biskuit, snack apa? Kayak kerupuk Ya gitu. kayak keripik pisang kadang-kadang Keripik, gitu. kayak gitu, padahal yang lebih bagus itu biskuit ya, Iya. kayak Iya, biskuit kelapa. biskuit iya bisa Terus biskuit. lagi apa yang buat bayi itu? Biskuit bayi mungkin ya. Biskuit bayi itu namanya. Namanya regal. Empe, Regal. regal. Oh, iya, iya. Kayak gitu Tapi kan. dimakan untuk dewasa bisa. Bisa ya itu. Bisa? Kan bagus. Bisa, Oh, bisa. tapi kan khusus anak kecil mungkin itu mah. Enggak juga. Enggak, Oh, dimakan enggak. dewasa Mungkin bisa. ya bisa. Tapi jarang kayaknya ya, karena mungkin Ya, kembali lagi keterbiasaan kita gitu. Paling itu aja biskuit kelapa. Ya, kelapa. Ya, biskuit yang coklat mungkin ya, coklat, yang buat coklat. selingan. Paling snack-snack di ya Kalau yang gitulah. kalau Iya. kita mah bawa apa? Rengginang, opang. Iya. Yang ringan, makanan ringan tuh benar-benar ringan, Ringan. untuk ke tubuhnya juga. Kurangi snack yang digoreng-goreng mungkin ya. Oh iya iya. Soalnya kan tidak bagus juga buat kesehatan tubuh tuh, tidak bagus untuk yang menggoreng-goreng. Banyak lemaknya. Iya atau- pasti dong, ya pasti. Hmm. Kalau bisa itu snacknya yang tidak digoreng. Naon ya snack naon ya? Dikulub. Dikulub. Sampai deh wae berarti ya. Campur karbo. Kurangin itu. Santai. Minum dulu lah santai. Tapi pernah nggak naik gunung? Tidak. Pengen nggak? Tidak. Soalnya kan Manda sekarang udah tahu secara porsi makanan yang sehat lah gitu. Nyoba dong naik gunung. Gizinya Naik gunung. tahu lah. Next mungkin ya. Gitu. Naik Kadang gunung. kita juga memerlukan ilmu Ya, hal seperti Ya, ini pasti. gitu. untuk pengetahuan kita gitu. Ya, terakhir kami itu mendaki bareng yang ahli obat, farmasi di iya. apoteker. Iya. Dia lebih tahu kita Tentang masalah lagi obat sakit ya. ya, masalah Oh, obat mungkin tahu. itu lebih ke kita kalau Kesehatan misalkan itu mah. Iya. lelah bisa juga. Gitu kayak gitulah. Obat. Terus lagi mungkin bawa teman yang ahli gizi. Iya. Kayaknya enak gitu. Ini ahli obat, ini ahli gizi. Terus Nyaman kayaknya. ada ahli fisik juga apa namanya? Fisik, Iya, medisnya juga. medisnya Wah, lengkap kayaknya lah gitu dari segi makanan Iya. Udah ada Ada. ahlinya Terus gitu. tahu yang di Dari porsi juga kan gitu enggak. kesehatannya persiapan P3K dan sebagainya Ya, ada tapi Iya. tapi kembali lagi bahwa untuk
mendaki itu bukan sembarang mendaki, Iya. harus tahu keilmuannya. Iya. Bahkan lebih baiknya kita harus ya menguasai ilmu Iya. obatnya, Obatnya, ilmu gizinya. gizinya juga. Tidak perlu ya bagus-bagus kita membawa teman-teman temannya yang yang ahli, ada. tapi minimal kita tahu sedikit Iya. ilmu-ilmu Iya. tentang Berarti emang betul mendaki itu tidak mudah. ya Iya. nggak mudah. Kita harus belajar dari segi makanan, harus Ya. belajar, Harus, harus harus. tahu gitu. Betul. Dari segi peralatan pendakiannya pun Betul, harus tahu. harus gitu. tahu. Harus tahu kebutuhan kalori Hmm. bagi pendaki itu berapa. Ya. Ya betul. Saya mau ngasih tahu kalori yang dibutuhkan untuk pendaki Heeh. 2.700 kalori. Sekarang Ketika kalau mendaki gunung itu. iya harus Hmm. mempunyai kalori 2.700 itu Hmm. bagi pria mungkin ya. Ya. Untuk wanita 2.300 kalori. Iya. Harus tahu. Jadi kalau misalkan kita makan nugget satu potong itu 48 kalori. Jadi kita harus tahu kalori itu ada berapa. Berarti per orang itu 2.700. Iya, per orang. orang. Iya, Luar biasa. harus hitung kalori biar kebutuhannya pun seimbang. Berarti ya betul sekali. Sangat menyehatkan ketika mendaki itu sangat menyehatkan. Bisa ada yang bilang untuk diet ada gitu Pak Gapit. Iya. Itu Ya, karena misalkan mengeluarkan berapa kalori itu. Iya. Ada pendaki yang lagi menjalani program diet Heeh. itu harus banget dijaga makanannya, tidak boleh sembarangan apalagi ya kalau Iya. udah menyangkut diet. Ya contohnya kayak temen kita si Iya. Mamet ya, Iya. waktu kita ngedaki itu dari awalnya berapa gitu, hampir turunnya 4 sampai 5 kilo itu Betul. sekali Berarti naik. berarti betul gitu ya, ya. betul. Kalau pendakian itu memang cocok Ya, karena cocok. jenis kardio kali ya itu kalau Iya. itu jenisnya olahraganya. Gitu. Harus seimbang juga kalori yang kita butuhkan, jangan semena-mena lah intinya gitu. Jangan berapa aja deh gitu yang dibutuhkan, yang penting kuat, nggak gitu juga gitu. Harus tahu juga kalori yang kita butuhkan saat mendaki gunung. Jangan lebih, jangan kurang lah intinya gitu. Berarti seru ya kuliah gizi, meneliti makanan Iya. gitu kan. Meneliti makanan, masak juga. Masak kan. juga gitu Iya. kan. Oh. Tapi pengalaman kamu gitu kuliah di gizi, Heeh. kehidupan cara makannya gimana? Jadi teratur atau Jadi gimana? teratur atau gimana? Untuk setelah saya tahu nih ya, makanan jadi dijaga, gitu. porsinya makannya pun lebih sedikit mungkin ya kalau lebih sudah tahu gitu, apalagi tahu kalau mau aturannya. ya apalagi kalau mau menjalani program diet gitu, mengurangi nasi bisa diganti dengan nasi merah, mungkin dengan roti juga bisa gitu Kan misalkan kayak ini ya, beliau ini kan ya. di bidang olahraga Iya, ya, ahli. Sudah tahu kan Iya. merokok itu bahaya untuk kesehatan. Tetap dijalani. Iya, karena tidak boleh itu. Karena merokok itu membunuhmu, bukan Iya, membunuhku membunuh. gitu. Membunuhmu. Ya siapa tahu di ahli gizi juga. Ya itu mah cuma keilmuan saya sehari-hari mah apa Ya, makan makanan. itu. Tidak, itu Malah jadi kebiasaan jadi iya, ikutin. diajarkan juga kalau ngerokok setiap hari bisa terjadi penyakit PPOK. Wah. Tidak Yang boleh merokok berhenti, sering-sering, yang ya. merokok berhenti. Mungkin gitu. kalau berhenti merokok itu jarang banget ya orang-orang gitu. Ada nggak ininya obatnya? Mungkin lebih ke minuman manis-manis mungkin ya digantinya gitu bisa. Oh, bisa. Iya, jadi Hawana tuh nggak pengen yang manis-manis, minuman yang manis-manis gitu, kayak permen atau minuman ya macam kayak gini gitu. Ya sama alhamdulillah kan saya sampai saat ini berhenti merokok, tapi Alhamdulillah. ngemil sama untuk minuman manisnya Bertambah. Berarti meningkat Iya. berat badannya Bil? Tuh. dari Meningkat nggak? 65 sekarang 73. Wah, Oh, iya. luar biasa. Dari Berarti dulu pengen 65 pengen 70 itu susah. Semenjak berhenti untuk Merokok? merokok dan makanannya ini sekarang 73. Hmm. Kan sempat curhat juga kan Iya. waktu kapan kenapa Neng nggak bisa, padahal itu ada sumber penyakit. Iya, sumber penyakit juga Nah, sekarang- harus dikurangi lah intinya gitu. Alhamdulillah sekarang udah 73, makanya Soalnya pasti kalau berhenti merokok pengen tuh ngemil, ya, makan makan semakin bertambah gitu. Jadi Tapi kebutuhan tetap harus dijaga juga. iya ya, harus dijaga makanan juga, gitu. tidak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan juga gitu.
harus tahu porsinya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ya kita sharing ya, sharing karena beliau juga sama masih dalam tahap belajar, kita juga belajar sama-sama di dalam diskusi. Maksudnya khusus lah untuk para yang mau mendaki, baru-baru mendaki, jadi tahu tentang segi makanan yang harus dibawa apa gitu kan, peralatannya nanti next ada gitu kan. Jadi lebih siap lagi untuk melakukan berkegiatan bawa makanannya, bahan-bahannya yang diperlukan, jangan gitu kan. banyak bawa makanan tapi tidak di sayang juga itu kan. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Ya mungkin cukup. Terima kasih Manda ya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.